Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emilia, peserta pelatihan dasar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 2, angkatan 13, kelompok 3, nomor daftar hadir 23. Hari ini saya akan membahas tugas agenda 3 secara asinkronus hari kedua oleh tutor yang terhormat Bapak Julfatah SPD MM mengenai analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN sesuai tupoksi. Sebelum kita menganalisis isu, mari kita membahas dulu pengertian dari smart governance, manajemen ASN, dan smart ASN. Smart governance adalah kemampuan pemerintah dalam membuat keputusan yang baik. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, birokrasi pemerintahan, dan kebijakan publik melalui teknologi informasi. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, bebas intervensi politik, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan Smart ASN adalah ASN yang tidak hanya mampu mengoperasikan alat digital, juga mampu bermedia digital dengan rasa tanggung jawab. Baiklah, kita akan memasuki identifikasi isu sesuai tupoksi saya sebagai bidan. Yang pertama, masih adanya ibu hamil melakukan kunjungan K1 akses. Yang kedua, banyak ibu bersalin pendatang dari luar wilayah sehingga kehamilan tidak dapat terpantau secara maksimal. Dan yang ketiga adalah banyak ibu hamil anemia karena kurang patuh meminum tablet tambah darah. Selanjutnya, saya akan menentukan isu prioritas menggunakan metode USG, menggunakan scoring 1-5. 5 merupakan nilai tertinggi. USG adalah kepanjangan dari urgency, seriousness, dan growth, yang mana urgensi sendiri berarti seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas. Seriousness berarti seberapa serius suatu isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth adalah seberapa kemungkinannya memburuk isu tersebut jika tidak ditangani. Dapat dilihat dari tabel tersebut, isu prioritas yang mempunyai skor tertinggi adalah nomor 3, yaitu banyak ibu hamil anemia karena kurang patuh meminum tablet tambah darah. Selain menganalisis isu menggunakan metode USG, saya juga menggunakan metode SWOT atau SWOT, dan didapatkan strength yang berarti kekuatan dari isu ini adalah ketersediaannya obat tablet tambah darah yang cukup di puskesmas dan tablet tambah darah dapat didapatkan secara gratis. Yang kedua, weakness atau kelemahan dari isu ini adalah kemasan tablet tambah darah yang kurang menarik dan petugas yang seringkali menggunakan bahasa medis saat memberikan edukasi. Yang ketiga, opportunities atau peluang dari isu ini adalah pemberian tablet tambah darah dapat digabung dengan adanya program Permata Bunda. Yang terakhir adalah threats atau ancaman dari isu ini adalah perdarahan pada saat persalinan, perkembangan janin terganggu, dan keluhan akan bertambah pada saat masa nifas. Sisi dampak dari isu tersebut adalah dampak bagi bayi, yaitu meningkatkan risiko kelahiran prematur, meningkatkan berat badan lahir rendah, dan meningkatkan risiko kecacatan pada bayi. Sedangkan dampak bagi ibu adalah perdarahan pada saat persalinan, pemulihan masa nifas akan lebih lama, dan meningkatkan keluhan pada masa nifas. Langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu tersebut adalah yang pertama, melakukan pemantauan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Yang kedua, melakukan monitoring hemoglobin. Yang ketiga, membuat kemasan tablet tambah darah semenarik mungkin. Yang keempat, memberikan edukasi kepada ibu hamil. Dan yang kelima, berkolaborasi dengan dokter dan ahli gizi. Pemantauan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah dapat dilakukan dengan langkah-langkah
Yang pertama, memberikan dan menganjurkan ibu hamil meminum tablet tambah darah saat pengambilan makanan tambahan atau permata bunda. Yang kedua, melibatkan suami dan keluarga. Dan yang ketiga, memonitoring melalui grup WhatsApp. Hasil yang ingin dicapai adalah ibu hamil patuh dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Alternatif penyelesaian isu selanjutnya adalah memonitoring hemoglobin ibu dengan cara menentukan tanggal kunjungan untuk cek HB. Hasil yang ingin didapatkan adalah kadar hemoglobin ibu hamil dapat terpantau. Yang ketiga, dengan membuat kemasan tablet tambah darah menjadi lebih menarik. Membuat koper atau bungkus tablet tambah darah dengan tulisan dan gambar, dan mengganti tulisan tablet tambah darah menjadi vitamin anti anemia atau vitamin kehamilan. Hasil yang ingin dicapai adalah ibu hamil tidak takut lagi mengkonsumsi tablet tambah darah. Alternatif penyelesaian isu yang keempat adalah memberikan edukasi kepada ibu hamil melalui kelas ibu hamil dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan bahasa sehari-hari. Hasil yang ingin dicapai adalah ibu hamil mengerti tentang pentingnya tablet tambah darah. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan dokter dan ahli gizi untuk menentukan penata laksanaan yang sesuai dengan keluhan ibu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN sesuai tupoksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.